Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, patut untuk kita syukuri karena kita selalu mendapatkan kesempatan untuk menuliskan kisah di dalam catatan kehidupan kita. Menuliskan kisah baik maupun buruk demi memberikan makna yang dapat diteladan bagi anak dan cucu kita. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami sungguh bersyukur atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menuliskan begitu banyak kisah-kisah kehidupan di dalam lembaran hidup kami. Semoga apa yang kami tuliskan ini sungguh patut menjadi teladan bagi anak dan cucu kami. Bantulah kami untuk selalu menjadi anak-anak terang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini pada Minggu Paskah yang ke-7, oleh Gereja Semesta dijadikan Hari Komunikasi. Sebuah komunitas gereja, sebuah komunitas keluarga, sebuah komunitas biarawan-biarawati, kalau tidak memiliki komunikasi yang tepat dan benar, maka akan mengalami kesalahpahaman, akan mengalami kehancuran, akan mengalami kerapuhan di dalam menjalankan misi yang menjadi tujuan dari gereja semesta. Saudari-saudaraku yang terkasih, meskipun di dalam Kisah Para Rasul sudah dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan mendampingi kita, tetapi kalau kita tidak memiliki kemauan untuk membangun komunikasi yang baik, yang bisa dimengerti oleh sesama kita, maka sia-sialah pewartaan kita, maka sia-sialah cara pelayanan kita, maka sia-sialah cara kita membantu sesama kita. Hari ini kita diajak bagaimana kita mewartakan sukacita dengan bahasa yang benar, dengan cara yang tepat, sehingga sesama kita yang kita bantu sungguh menemukan keselamatan dan sukacita abadi yang dijanjikan Allah kepada kita semua. Di dalam surat pertama Rasul Petrus jelas dikatakan bahwa dengan kita mengaku diri sebagai murid Kristus, kita akan menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kita mesti memikul salib kita. Hendaknya kita bersyukur karena kita dilayakkan untuk menerima penderitaan itu. Dan sungguh bahagianya ketika kita berhasil mengatasi dan menghadapi penderitaan kita dan tantangan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paus Fransiskus memberikan pesan di Hari Komunikasi Dunia ini. Dia mengajak kita untuk menuliskan kisah dengan bahasa yang begitu indah dan penuh makna di dalam lembaran kehidupan kita. Pesan Paus Fransiskus mengingatkan saya di masa-masa saya sedang SMP. Saat saya SMP, saya mengenal yang namanya sahabat pena. Di dalam tulisan kami berbagi kisah. Di dalam goresan kami berbagi kesukaan, kesedihan, duka cita, air mata kesedihan, dan air mata kebahagiaan. Semuanya menjadi kenangan indah yang bisa dibaca kembali, diceritakan kembali. Komunikasi yang jelas, tulisan yang penuh makna akan selalu menjadi pelajaran bagi kita dan sesama kita. Ajakan Paus Fransiskus mengajak kita
untuk selalu belajar dengan rendah hati bahwa komunikasi menjadi kunci dari gereja yang hidup, komunitas yang hidup, keluarga yang hidup. Jika kita ingin membangun gereja dari komunitas kita, dari keluarga kita, maka yang utama dan paling utama, bangunlah komunikasi yang baik, benar, dan tepat. Mari kita belajar saat makan, kita meninggalkan fasilitas yang mengganggu komunikasi antar orang tua, antar anak, antar kakak dan adik, sehingga komunikasi itu terjalin dengan baik, sehingga kita benar-benar mampu menghadirkan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam keluarga kita. Di dalam Injil hari ini, Yesus pun selalu membawa kita ke dalam doa. Artinya apa? Yohanes mau menegaskan Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu setia mendampingi kita. Tinggal bagaimana kita tinggal tetap ataukah kita tinggal dengan jalan kita sendiri. Jika seorang gembala dan dombanya mereka di dalam komunikasi yang jelas, maka mereka tidak ada yang tersesat. Tetapi yang namanya kumpulan atau sekawanan domba, selalu ada satu dua yang memilih jalannya sendiri. Ketika yang lain sudah masuk ke dalam kebahagiaan, sudah masuk di dalam kandangnya, yang lainnya berteriak-teriak untuk meminta dimasukkan. Kadang di dalam hidup, karena komunikasi yang tidak jelas, karena kita memilih merasa diri paling hebat, ketika kita sudah jauh, barulah kita berteriak-teriak meminta pertolongan. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam persiaran hidup kita. Mari kita belajar membangun komunikasi, dimulai dari bahasa tubuh yang jelas, kata-kata yang jelas, sederhana tetapi penuh makna. Selamat Hari Komunikasi, dan semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menuliskan kisah kehidupan kita dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kedewasaan di dalam memilih apa yang menjadi tantangan di dalam hidup kita, sehingga sukacitalah, cerita yang penuh maknalah yang kita tuliskan di dalam lembaran kehidupan kita. Selamat beraktivitas dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.